Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ada hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Tentunya saudara juga memiliki pandangan apa yang paling berharga di dalam hidup saudara. Mari temukan jawabannya, hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita, di dalam Inspiration Today. Yang terkasih, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan hari ini kita sudah sampai di pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga 32. Saudara, saya teringat sewaktu saya masih kecil pernah dibelikan mainan mobil-mobilan oleh papa saya. Mainan itu berupa mobil-mobilan yang menggunakan baterai. Nah, saudara, pada waktu itu memiliki mobil-mobilan yang menggunakan baterai. Wow, itu sangat keren, saudara. Hampir setiap hari saya bermain dengan mobil-mobilan itu. Bahkan mainan itu saya bawa ke tempat tidur dan saya ajak tidur. Sebab bagi saya mainan itu adalah sangat berharga. Namun saudara, pada akhirnya mainan itu juga menjadi rusak dan tidak menarik lagi. Nah saudara, di dalam kehidupan ini ada banyak yang kita anggap berharga. Itu bisa uang, harta, atau benda-benda yang lain yang ada di sekitar kita. Apa yang kita pandang sebagai hal yang paling berharga itu pada akhirnya juga akan sirna dan kita akan meninggalkannya tatkala kita sudah meninggal dunia. Artinya saudara, yang kita pandang berharga itu sifatnya hanya sementara saja. Namun sesungguhnya ada hal yang paling berharga di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga, yang tidak dapat digantikan oleh apapun dan nilainya tidak bisa diukur oleh apapun yang berasal dari dunia ini, saudara. Kristus adalah keselamatan bagi jiwa kita. Kristus telah memanggil dan memilih kita. Dia sudah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru di dalamnya. Nah saudara-saudaraku, sebagai ciptaan baru tentu saja kita harus menjalani kehidupan yang baru, sesuai dengan aturan yang baru, yaitu hidup bersama di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, kita diberikan satu kuasa melalui Roh Kudus yang dimateraikan dalam hati kita untuk menolong dan membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita yang baru ini. Sebab saudara-saudara, kita itu masih punya kecenderungan untuk menjalani satu kehidupan manusia lama. Inilah nasihat dan peringatan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, khususnya setelah mereka menjadi percaya kepada Kristus. Ayat yang menarik adalah saudara-saudara, di dalam bagian ini adalah ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, jika dalam pasal 2 kita melihat hal yang kontras antara kematian kekal akibat dosa, lalu kemudian dikontraskan dengan kehidupan kekal oleh karena anugerah Kristus, maka dalam bagian ini kita juga melihat ada kekontrasan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, yaitu antara manusia lama dengan manusia baru.
Manusia lama adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka di dalam pikiran yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh dalam dosa, gambar Allah telah rusak. Pengertian mereka sudah gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Mereka menjadi bodoh dan degil hatinya. Perasaan mereka menjadi tumpul yang menjadikan mereka yang disebut di dalam bagian ini adalah manusia lama, adalah mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada segala hawa nafsu, kepada segala keserakahan dan hidup di dalam kecemaran. Manusia lama pada akhirnya saudara akan membawa manusia ke dalam kematian kekal atau kemudian masuk ke dalam yang namanya kebinasaan. Manusia lama tentu saja hidupnya bertentangan dengan kebenaran. Rasul Paulus menegaskan kekontrasan itu di dalam ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kasih dan anugerah Kristus telah menjadikan kita manusia baru. Kebenaran itu akan terus memperbaharui pengertian kita sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kebenaran. Jika manusia lama menuju kepada kematian kekal atau kebinasaan, namun tidak demikian dengan manusia baru, kita akan beroleh yang namanya hidup kekal atau hidup di dalam kekekalan. Kuasa Roh Kudus akan menuntun kita di dalam proses pengudusan sehingga setiap hari oleh firman-Nya yang kita baca, kita renungkan, itulah yang akan memperbaharui pikiran dan juga perasaan kita. Berikutnya saudara kita memperhatikan bagaimana Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang tabiat manusia lama yang masih sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang percaya. Beberapa hal yang bisa kita lihat antara lain misalnya dusta atau kebohongan, kemarahan yang tak terkendali, mencuri, atau kemudian perkataan-perkataan kotor, dan kemudian sikap yang mendukakan Roh Kudus, yaitu hidup yang terus-menerus melakukan dosa. Ada kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah, serta segala niat-niat jahat. Nah saudara, jika kita memperhatikan apa yang dipaparkan ditulis dalam bagian ini, bukankah hal-hal ini, saudara-saudara, adalah hal yang seringkali kita anggap biasa? Bahkan seringkali kita mengatakan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Yaitu adalah sifat saya, itu adalah memang karakter saya. Saudara, inilah yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Efesus. Bahwa apa yang kamu anggap biasa, seperti yang biasa kamu lakukan, itu adalah ciri kehidupan manusia lama. Bukankah kamu sudah menjadi manusia baru? Bukankah kamu sudah menjadi milik Kristus? Bukankah kamu harus tunduk kepada kebenaran? Saudaraku, Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, yang menunjukkan bahwa karya Kristuslah yang menjadikan kita menjadi manusia baru. Sehingga kita harus tunduk pada aturan main yang baru, yaitu aturan mainnya Tuhan, bukan lagi aturan main kita sendiri. Manusia lama jelas tidak sama dengan manusia baru. Itu sangat kontras, ibaratnya seperti warna hitam dan warna putih. Dalam menjalani kehidupan manusia baru tentu saja kita sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kita tidak jatuh. Saat kita percaya, bukan berarti kita berubah menjadi manusia ajaib yang tidak melakukan dosa sama sekali. Justru saudara, melalui tuntunan Roh Kudus akan menolong kita dalam menjalani proses pengudusan yang Tuhan terus kerjakan di dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya kita dapat mengalami perubahan. Melalui firman-Nya karakter kita semakin dibentuk, yang tujuannya agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, jika kita melakukan dosa, Roh Kudus kembali akan mengingatkan kita dan menuntun kita untuk segera kembali kepada Allah. Namun saudara, kita seringkali malah bermain-main dengan dosa. Ada sebuah syair lagu yang mengatakan, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Namun masalahnya adalah kita yang pergi untuk memancing dosa itu lagi. Saudara-saudara, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan, menjadikan kita manusia baru.
Dan ia juga meminta kita untuk bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Nah, saudara, kasih Kristuslah yang akan menuntun kita untuk terus giat di dalam menjalani pengudusan ini. Saudara, pembaharuan yang Tuhan kerjakan harus menjadikan kita berani tampil beda. Yaitu apa? Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Saya dan saudara harus menampilkan manusia baru, menghidupi anugerah itu dengan serius. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan bahwa oleh kebenaran firman-Mu, bahwa kami sesungguhnya adalah manusia baru, ciptaan baru. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami tergoda untuk menjalani kehidupan manusia lama, biarlah Roh Kudus kembali mengingatkan kami. Dan kami boleh sadar bahwa hal-hal yang seperti ini akan mendukakan Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh kami berani tampil beda menjalani kehidupan ini dengan dan bersama kuasa Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara.